dari kelas Strategi Manajemen B dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, di sini aku tuh nggak sendiri loh, ada teman-teman aku. Yang pertama nih, ada yang namanya Nawa. Hai. Yang kedua, ada yang namanya Arda. Hai Arda. Yang ketiga, teman aku ada yang namanya Marsha. Halo. Hai Marsha. Yang terakhir ada yang namanya Dinda. Hai. Nah, kita mau jelasin tentang konsep keputusan beli atau sewa. Nggak sabar kan? Let's check this out, guys. Di sini aku adalah seorang manajer yang baru akan merintis usaha kopi. Aku memiliki modal sebesar 400 juta rupiah. Kemudian aku dihadapkan oleh dua pilihan nih, antara membeli atau menyewa stand yang ada di suatu mall. Kalau misalnya aku sewa, aku harus mengeluarkan biaya sebesar 7 juta per bulan. Kemudian, jika aku membeli stand ini, aku harus membayar sebesar 210 juta rupiah. Kira-kira keputusan beli atau sewa apa yang harus aku pilih ya untuk membangun usaha kopi ini? Kalau aku sih lebih memilih untuk beli ya guys. Dengan kita membeli itu kita bisa desain bangunannya itu sendiri, kemudian menambah fasilitas sesuai keinginan kita. Kemudian usaha tersebut itu mungkin mengalami kebangkrutan, kita nggak perlu lagi membeli atau membayar bangunan tersebut dan bisa membuka jenis usaha yang lain. Kalau tadi menurut dia harus beli, kalau aku enggak sih. Kalau aku mending sewa. Kenapa sewa? Ya, mana saya tahu. Karena sebenarnya kan kalau misalkan tadi kalau dia bilang pertanyaannya, kasusnya itu bilang kalau misalkan dia mau merintis kopi baru tapi bingung beli atau sewa. Kalau menurut aku sih mending sewa dulu ya, karena kan belum tahu jangka panjangnya itu dia akan berhasil atau tidak, ya nggak sih? Nah, karena dalam hal bisnis ini kan dijalani masih terbilang baru merintis itu, dimana kan kita tuh nggak tahu ya apakah bisnis yang dijalani ini akan terus bertahan dalam jangka pendek atau panjang. Nah, karena tren makanan atau minuman dari kopi tersebut itu kan harus mengikuti kondisi waktu ke waktu, setiap waktunya trennya itu kan pasti akan berubah. Nah, daripada memikirkan hal-hal yang enggak-enggak nanti atau akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, jadi mending sewa aja. Kenapa sih harus sewa? Nah, sewa itu kan nggak usah tuh ada biaya perbaikan. Biaya perbaikan kan masih harus ditanggung sama yang pemilik, ya kan? Terus kalau misalkan sewa juga nggak perlu bayar biaya pajak atau perbaikan dan sebagainya, ya kan? Terus kalau misalkan ada kerusakan atau masalah, ya itu ditanggungnya sama pemilik. Jadi mending sewa aja. Ya tadi guys, tentang terkait keputusan membeli atau menyewa. Ketika kita memilih keputusan membeli, maka hak milik akan gedung itu akan menjadi milik kita otomatis. Ketika suatu saat usaha kita mengalami kebangkrutan, maka kita akan bisa memerintis usaha yang lain karena hak miliknya sudah menjadi punya kita. Tetapi ketika memilih keputusan menyewa, maka kita tidak perlu membayar pajak, tidak perlu membayar biaya perbaikan, dan segala kerusakan yang terjadi di gedung itu akan ditanggung oleh si pemilik. Wah, jadi gitu ya. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya terkait keputusan membeli dan menyewa. Jadi sekarang ini aku mempunyai gambaran terkait apa yang harus aku lakukan antara membeli atau menyewa tempat. Terima kasih semuanya. Dadah! Jadi menurut kalian keputusan terbaik apa nih? Beli atau sewa? Komen di bawah ya.